Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk nenek udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti edukasi kesehatan untuk usia lansia yang akan saya berikan hari ini. Nah, hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang kesehatan lansia. Nah, informasinya ini bertujuan untuk nenek tuh biar tetap sehat, tetap bisa beraktivitas kayak berkebun seperti biasa kayak yang udah di hasil wawancara kita kemarin. Nah, terus perkenalkan dulu, izin saya memperkenalkan diri. Saya Raisya Nabila Wahyunidanti dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan sekarang saya berada di semester 8. Nah, sebelumnya juga saya mohon izin untuk mendokumentasikan sesi edukasi kita ini dari awal sampai akhir, ya Nek? Nah, sekarang saya mau tanya dulu, gimana Nenek kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, untuk sekarang usia Nenek berapa? Terus boleh perkenalkan nama dan kegiatan sehari-hari Nenek ngapain biasanya? Nama nenek Ida Nur Hayati. Kesehariannya berkebun, memasak, juga jualan. Oke. Nah, di sini saya mau ngasih edukasi itu tentang permasalahan yang nenek rasakan. Dan nenek bilang pas waktu wawancara kemarin, nenek bilang kalau merokok udah ngerokok dari usia muda sampai usia sekarang, dan masih belum bisa lepas katanya kan. Nah, maksud saya datang ke sini untuk memberi edukasi kesehatan ini bukan maksudnya untuk nenek itu berhenti ngerokok, tapi supaya untuk mengurangi nenek mengurangi juga bisa, terus agar bisa tetap sehatnya tuh sampai lama gitu, biar bisa terus sama-sama cucu dan anak-anaknya gitu. Nah, dengan itu saya kasih edukasi yang berjudulnya tetap sehat, tetap aktif, dan bahagia di usia lanjut. Nah, di sini bisa nenek lihat di sini kan, kenapa kesehatan tuh penting untuk usia nenek di usia lanjut nenek sekarang. Nah, nenek kan tiap hari berkebun, jaga warung, terus biasa bertemu cucu gitu kan, terus bisa biar agar beribadahnya tuh bisa nyaman. Nah, terus nenek bilang pas di wawancara kemarin, kalau sekarang nenek tuh merasa sehat, udah ngerokok berpuluh-puluh tahun tapi ngerasa tetap masih sehat, terus belum ada kendala keluhan penyakit kan? Belum ada keluhan, apa-apa. Nggak ada keluhan penyakit apa-apa. Nah, kebanyakan, saya mau ngasih tahu ke kebanyakan orang yang merokok itu biasanya juga ngerasa sehat selama bertahun-tahun, tapi penyakit akibat ngerokok itu biasanya munculnya perlahan, tidak secara langsung gitu. Nah, terus kenapa ngerokok tuh bisa bahaya? Nah, karena di dalam rokok itu ternyata mengandung ribuan zat kimia yang lama kelamaan
bisa menyebabkan penyakit yang ini contoh kecilnya ya Nek, kayak penyakit jantung, paru-parunya bisa rusak, atau bisa kena gejala stroke ataupun langsung kena stroke-nya atau kanker. Nah itu salah satu beberapa jenis penyakit yang biasa ada terserang di pengidap perokok aktif. Nah, terus bukan berarti perokok tuh biasanya bukan berarti semua perokok yang aktif itu pasti sakitnya seperti ini. Biasanya enggak kan, kayak nenek salah satunya juga kan enggak ada gejala, kemarin bilangnya enggak ada gejala penyakit jantung, bagus ketika hasil cek kan, paru-paru juga masih bagus. Nah tapi maksudnya tuh kenapa perokok tuh bisa lebih berbahaya karena orang normal aja itu ada risiko untuk kena penyakit seperti ini yang tidak perokok juga. Nah Bisa kena. ya bisa kena. Terus apalagi yang merokok lebih beresiko, risikonya itu lebih tinggi terkena untuk penyakit yang seperti ini. Nah selanjutnya nenek kan punya pertanyaan juga, kenapa saya ini masih sehat-sehat ya, udah bertahun-tahun merokok tapi saya masih sehat, masih bugar gitu, masih bisa mengerjakan Masih bisa macam-macam. kerjakan semua kerjaan. Ya, masih bisa kerjaan semua kerjaan. Terus ini jawabannya karena banyak penyakit itu munculnya penyakit merokok itu munculnya perlahan. Nah, bisa dibuat. Paham sih saya. Ya, terus. Tapi nggak semua orang bisa kayak gini. Ya. Tapi di usia kawan-kawan yang di usia nenek tuh udah nggak bisa ngapa-ngapa orang. Ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan. Kalau nenek kan ada pantang, semua makan. Nah, ya. Terus kalau kawan-kawan ini rata-rata juga perokok? Enggak lah. Oh, enggak perokok tapi kesehatannya kebanyakan enggak bagus gitu. Enggak bagus. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya. Terus ibaratkan contohnya ini kayak atap rumah yang terpapar air hujan atau panas setiap hari, itu lama-lama kan sedikit demi sedikit tuh bakal bocor. Nah gitu juga paru-paru kena dari zat-zat yang ada di rokok tadi, lama-lama tuh tubuh juga ngerasa demikian. Nah ini selanjutnya, kenapa sulit berhenti merokok tuh? Di dalam kandungan rokok tuh ada nikotin. Nah namanya nikotin. Ya, sebelumnya nenek udah tahu belum ada kandungan nikotin? Oh ada tahu. Nah tapi tidak bermasalah. Nah tapi tidak ada masalah dengan itu. Ngerasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ngerasa apa? Semua alhamdulillah semua tidak ada apa-apa. Bagus semua. Nah kemarin kan dicek. Oh udah sempat ngecek. Cek seluruhnya kan. Itu kata dokter semua bagus, retro bagus, gula darah bagus, asam lambung bagus, paru-paru bagus, nggak ada cacat, padahal nggak mati. Padahal perokok. Merokoknya sehari berapa banyak nih? Nggak banyak sih, satu bungkus satu hari. Dalam satu bungkus berapa batang? Satu bungkus kan 16. Oh 16 itu dibagi 2 hari. Hmm. Nah itu
kenapa nenek ngerasa nggak bisa berhenti, karena di dalam rokok itu ada kandungan nikotin. Nikotin karena nenek tiap hari ngasih rokok terus kan, jadi badannya ngerasa terbiasa. Terus pas nenek sebelumnya ada coba untuk berhenti nggak? Udah pernah coba untuk berhenti? Pernah dulu, udah lama tadi. Oh, Berhenti. Nggak bisa. tetap nggak bisa. Nah Mau ini kerja apapun malas. Kayak orang nangis. Nguap. Lele mata. Bukan nangis, dia terus sendiri. Mau kerja apapun malas. Mau kerja apapun enggak. Rasanya gimana enggak ada selera mau kerja apapun. Nah ini sesuai dengan contoh yang saya berikan juga. Ya ini saat tiba-tiba berhenti kan, kita tiap hari ngasih nikotin terus tadi itu kan, tiba-tiba satu hari itu berhenti, selanjutnya juga berhenti. Terus nenek bilang tadi badannya lemas, ada rasa pengen ngerokok lagi juga kan, mata berair terus katanya. Nah itu tuh tandanya bukan berarti badan kita butuhin rokok itu lagi, tapi tuh badan kita tuh lagi menyesuaikan diri. Nah karena pada saat kita merokok, nikotin tadi fungsinya itu bikin fungsi nikotin tadi bikin saraf di otak kita tuh jadi tegang gitu. Nah karena nikotin tadi udah nggak diberikan lagi, jadi pembuluh darah yang ada di saraf itu ngelebar. Nah pas ngelebar itu, nah inilah muncullah tanda-tanda yang kayak nenek bilang tadi tuh, lemas apa. Nah itu tapi itu sebenarnya bukan badan tuh butuh nikotin, tapi dia lagi ngedetoks sebenarnya. Iyalah, ada ngejut kan. Ngejut. Jadi awalnya tadinya dikasih nikotin terus, jadi tiba-tiba berhenti. Rasa nyaman, rileks, senang itu jadi nggak ada gitu. Nah, ngopi kan rokok mana bisa hilang. Nah itu Kopi, juga rokok. Kalau nggak ada kopi, kepalanya nyengir. Kalau orang nggak pernah sakit kepala, coba nak ngopi hari-hari. Ya, terus selanjutnya saya mau ngasih cara untuk nenek ini agar bisa mengurangi rokok. Nah, nih salah satu contohnya nih bisa mengurangi, misalnya nenek bilang tadi satu hari separuh itu ya kotak. Nah kalau ini dari contoh misalnya 10 bat separuh kotak berarti 8 butir. Nah 8 butir satu hari bisa jadi 6 ke 4. Nah ya untuk setiap harinya. Kalau nggak bisa per hari, bisa juga pakai per minggu. Ya pakai per minggu, dalam seminggu dikurangi berapa gitu. Nah tipsnya untuk saat pas lagi misalnya nih nenek lagi pengen ngerokok gitu kan, terus lagi fase untuk berhenti nih, coba untuk fase berhenti kan, ada rasa pengen, nenek tuh tipsnya bisa dengan cara minum air putih, banyakkan minum air putihnya. Kan biasa katanya mulut orang lagi berhenti ngerokok tuh nggak nyaman, asam kan, asam katanya kan. Terus bisa diganti juga dengan ini, ngunyah buah atau yang manis-manis, permen, atau tadi tuh nenek bilang kan kopi itu kan di dalamnya ada kafein. Nah, kafein itu fungsinya juga untuk mempercepat kerja jantung. Nah itu juga bisa jadi alternatif pengalihan rokok kan. Rokok kan tadi bikin nenek jadi ada tenaga lagi. Tadinya kan kalau itu lemas, nah itu kafein tadi bisa jadi pengganti. Nah, terus setelah itu masih pas
setelah tips-tips tadi udah dijalankan masih belum bisa dengan yang terakhir itu menunda ngerokok selama 15 menit kurang lebih. Karena biasanya berdasarkan dari hasil pencarian lah saya, rasa ingin ngerokok itu biasa bertahan kurang lebih seperti itu 15 menit waktunya. Kalau nenek banyak kerja sih nggak mau rokok. Kalau banyak kerja tuh nggak rokok, misalnya berkebun gitu kan. Jadinya kurang jadi rokoknya. lupa kah atau kurang? Bukan kurang, kan kita kan tangan bekerja. Gitu. Nah itu bisa jadi pengalihan cara ngatasin rokok juga. Nah terus dari hasil analisis wawancara kemarin kan nenek ternyata ngerokok itu pengalihan nenek dari rasa stres nenek gitu kan, stres capek gitu. Nah untuk saya mau ngasih solusi nih cara ngatasi stres tanpa rokok. Tadi kalau sedang banyak pikiran bisa pakai teknik tarik napas, keluar napas gitu, teknik pernapasan lah ya. Tarik ya, tahan, habis itu hembuskan pelan-pelan. Nah gitu. Terus bisa juga hasil wawancara nenek kemarin, nenek bilang mengaji, terus bisa berkebun, menjahit, terus ada kalau lagi banyak pikiran bisa jalan santai, ngobrol dengan kawan atau keluarga. Itu dari yang nenek bilang juga tadi, kerja hari-hari bisa ini kan, bisa ngalihin biar ngurangin rokok juga. Ya, bisa. Selanjutnya, nah ini latihan napas. latihan pernapasan. Salah satu untuk ngurangin pikiran tadi. Nah, dengan cara tekniknya narik napas 4 detik. 1, 2, 3, 4, terus tahan sebentar, 1, 2, habis itu langsung buang perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, bisa nenek mau coba? Coba nanti saya kasih instruksi, nenek coba praktekkan latihan napasnya. Gimana? Ya, ini nenek dengarkan aba-aba saya bilang tarik napas, nenek tarik napas. Nanti saya hitung sampai selesai. Ya. Oke, pertama coba tarik napas. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, hembuskan perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Itu nenek bisa ulang 5 kali atau sampai nenek ngerasa nyaman. Pikirannya udah bisa pikir tenang lah. Nah, selanjutnya di sini selain nenek untuk berusaha sendiri, keluarga juga itu ada peran pentingnya. Nah, kalau nenek lagi mulai berhenti itu tuh keluarga kalau bisa jangan langsung marahin nenek, karena kan perokok itu nggak bisa langsung berhenti ya kan, rasa itu tuh. Terus jangan maksa karena biasanya rasa di dalam tuh masih belum bisa ngelepas gitu kan ya. Selain dua perilaku itu, keluarga juga bisa kasih semangat, bisa kasih pujian, atau kalau pas nenek udah bisa ngurangin rokok kan biasa ada beberapa keluarga gitu, hebat nih udah bisa ngurangin ya neneknya gitu kan. Terus biasa keluarga tuh juga bisa untuk menemani nenek untuk kontrol kesehatan, karena sebelumnya di wawancara sebelumnya nenek juga bilang kalau untuk meriksa kesehatan tuh enggak rutin
kadang pun apa cuma sekali jak gitu kan. Iya, olahraga pun sekali ya. Kalau Oh, udah lama nggak pernah olahraga. eh, Olahraganya bergerak lah, berkebun. berkebun sama mengajarkan kegiatan lainnya. Nah, itu bisa gitu. Eh, Selanjutnya, nah selain Lari-lari, ya ada juga olahraga. lari santai. Mm-mm. Lari santai. Nah, tadi kan selama proses ya selama proses nenek untuk berusaha untuk berhenti ngerokok tadi, selain diri nenek sendiri berusaha, kan ada peran keluarga juga. Nah, selain nenek berusaha sendiri, nenek juga harus punya komitmen sama diri sendiri. Kalau mulai hari ini bisa mengurangi 1 batang atau dalam seminggu berapa batang dikurangi gitu. Nah, kalau udah terpenuhi semua ini, nenek bisa bikin ini panduan atau kayak di checklist gitu lah kan. Bisa minum air putih hari ini, untuk cara nahannya bisa minum air putih jadi lebih banyak. Nenek bangun tidur ya minum air putih 1 Ya. gelas penuh. Oh. Nah, itu kan udah baru minum kopi. Sebelum harus air putih dulu baru minum kopi. Ya, itu kan udah bagus tuh. Nah, terus bisa jalan pagi-pagi kalau ada selesai minum air putih, minum kopi gitu kan. Nah, terus misalnya kalau lagi siang-siang santai masih rasanya pengen ngerokok gitu kan, bisa dialihkan dengan mengaji ke nenek kan suka mengaji katanya ketika ingin merokok. Terus selanjutnya bisa meriksa kesehatannya secara rutin. Nenek bilang kemarin kan tidak terlalu rutin untuk meriksa. Nah, jarang sih, itu udah berapa tahun? Oh, udah bertahun baru. Udah tahun berapa nenek periksa? Udah lama lah. Nah, iya. Tapi sih tetap sih nak berubah perasaannya. Nak badan tuh nak ada dari dulu tuh tenaga, Nggak ada lemas. nak ada lemas. Bekerja apapun bersemangat rasanya. Iya. Nak ada keluhan lain-lain, nak ada. Itu selama masih pakai rokok atau nenek udah pernah berhenti rokok itu? Masih merokok lah. Oh, itu tadi karena efek dari nikotinnya tadi itu yang bikin nenek ngerasa masih nyaman, nggak apa-apa rasanya tuh. Nah, itu yang buat nenek jadi ngerasa masih sehat. Nah, Masih sehat ya. iya. Terus dengan nenek rajin berkebun, gerak-gerak tiap hari itu tuh tadi tuh bilang itu tuh juga bagus nenek. Tapi lebih bagus lagi tuh dilengkapi dengan cek kesehatan. Nah, cek kesehatan tuh juga perlu sebenarnya secara rutin. Kalaupun nenek tuh belum ada ngerasa sakit tuh. Nah, karena untuk meriksa kesehatan tuh bukan saat nunggu sakit ya, tapi supaya untuk tahu kondisi badan. Nah, nenek udah tahu kondisi badan itu secara awal. Misal kalau udah ada gejala batuk atau apa tuh, jadi udah bisa dicegah duluan gitu. Penyakit nenek pilek, batuk pilek lah, nggak ada lagi. Batuk pilek ya. Minum es. Wah, nggak minum obat, harusnya kan minum obat. Sembuh ya. Obatnya malah es. Nah itu, kalaupun paling obat batuk 4 udah 1 botol
Habis udah mau sembuh kan enggak ke pokok es jalan terus. Masya. Itu obatnya. Hmm. Nah, maksudnya kan dengan mengecek kesehatan tuh biarpun kalaupun kesehatan neneknya terjaga, bisa nenek bisa lebih sehat itu jadi lebih lama, terus bisa kumpul juga sama anak-anak, sama cucu ya lebih lama, terus bisa melakukan hobi itu juga masih bisa lebih sehat gitu. Nah, selanjutnya ini ada terakhir sesi edukasinya kita. Saya mau ngasih sedikit kata. Jadi menjadi sehat itu bukan berarti harus berubah sekaligus. Nah, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari itu akan membawa kesehatan yang lebih baik. Nah, itu yang nenek bisa terapkan nanti kalau mau berhenti ngerokok. Bisa pelan-pelan dulu, nggak bisa ya ngurangin terus. Kalau nenek banyak kerja nak merokok. Jadi cara nenek nguranginnya dengan kerja tadi. Banyak kerja, tangan kan bergerak terus kerja. Iya. Baju basah semua sama keringat, nah itu nyaman badan. Gitu. Nah, oke. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan, edukasi kesehatan yang saya berikan untuk nenek ya. Terima kasih sebelumnya udah mau mendengarkan. Nenek pun sama-sama ya, nenek pun mau mengikuti instruksi saya dengan baik gitu. Nah, semoga nenek kedepannya bisa mempraktekkan apa yang saya berikan ataupun Insya Allah yang bisa saya sampaikan hari ini, edukasi yang saya berikan hari ini semoga bisa bermanfaat untuk nenek kedepannya. Dan semoga nenek sehat selalu. Amin. Nah, semoga nenek juga kedepannya bisa sehat terus, bisa umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nek. Sama-sama.